maka hubungan dengan Allahnya pun tidak bisa ditandingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Ahli surga, dekat dengan Allah, surga paling tinggi sampai turun satu surah, inna a'tainakal kautsar, kami telah hadirkan untuk kamu. Nabinya belum datang, kata Allah surga kamu sudah siap. Nabinya belum sampai, kata Allah surga kamu sudah siap, kami berikan kepadamu kenikmatan yang paling indah di surga nanti, kal kautsar. Tapi semua itu tidak menghalangi beliau untuk serius beribadah kepada Allah. Perhatikan hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Tiba-tiba datang 3 orang sahabat utama, kata Sayyidah Aisyah. Pertama Al-Mughirah bin Syu'bah, kedua sahabat Hudzaifah Al-Yamani, ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an, bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan jawabannya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya bacaan beliau. Saya saja sampai heran, penasaran dengan itu semua. Berapa masa setelahnya diikuti oleh ketiga orang ini, sholat di belakangnya. Maka Masya Allah, kata Hudzaifah Al-Yamani, tidak ada suasana yang paling indah kecuali sholat di belakang Rasulullah SAW. Ketika baca masuk pada ayat doa, beliau berdoa untuk umatnya. Ketika masuk ayat azab, beliau berlindung mohon kepada Allah supaya umatnya tidak diazab. Minta indah sampai tidak terasa. Ternyata satu rakaatnya belum ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. Pengalaman selanjutnya Abdullah bin Mas'ud, masih untung 100 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya 100 ayat belum berhenti, saking nikmatnya sampai Al-Baqarah selesai, 286 ayat. Dikira ruku ternyata nyambung ke Ali Imran, 200 ayat. Dikira ruku ternyata nyambung ke An-Nisa, 176 ayat. Rakaat pertama baru ruku, 5 juz 4 halaman. Nabi Rasul dekat dengan Allah, dijamin surga, akhlaknya luar biasa. Dalam tahajudnya baru rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang ini tidak ikutan lagi. Bukan karena capek. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya kadang sering menduga kapan ini rukunya supaya saya bisa praktekkan pada yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian, indah. Muhammad disebut dengan Ahmad. Maka ketika Sayyidah Aisyah melihat kakinya bengkak, kata beliau, ya Rasulullah, lima hakata, kenapa begini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau dijaga dari maksiat? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Kenapa masih sampai begini? Kata Nabi Muhammad SAW, afala akunu abdan syakura, apakah enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Disinilah kemudian para nabi dan rasul sebelumnya menyebutkan keistimewaannya, begitu mencintainya. Nabi, rasul, semua nabi, semua rasul derajatnya tinggi di sisi Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan segala jiwa dan raganya. Karena itulah ketika seorang Umar bin Khattab, selevel sahabat, mertua Nabi, dunia bersama Nabi, alam kubur bersama Nabi, kuburannya di samping Nabi, di akhirat bersama Nabi, datanglah kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan riwayat dari Al-Bukhari, Kitabul Iman, nomor hadis ke-15, juga di hadis Muslim, nomor hadis ke-44. Antum bisa perhatikan di 2 kitab sahih ini. Allahu Akbar, apa yang terjadi? Tiba-tiba beliau berkata, ya Rasulullah, saya mencintai Anda, tapi setelah diri saya. Jadi saya cinta diri saya dulu, baru Anda. Kata Nabi, lihat, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum saya dicintai olehnya melebihi dirinya, melebihi cintanya kepada anaknya, cintanya pada orang tuanya, dan cintanya pada seluruh makhluk di alam semesta ini. Anda bisa bayangkan, Nabi Isa saja Nabi Rasul, Nabi Ibrahim Nabi Rasul, Ismail Nabi Rasul, mencintai Nabi dengan seutuhnya. Umar, kamu bukan Nabi, bukan Rasul, masa mau mencintai saya setelah diri kamu? Setelah mendengar itu apa kata Umar? Lihat cara sahabat mencintai Nabi, tidak banyak berpikir. Umar tidak katakan, baik ya Rasulullah, besok saya jawab, saya pikirin dulu ya. Sepersekian detik ketika Nabi mengatakan itu, lihat cara mencintai sahabat kepada Nabi. Saya cintai Anda ya Rasulullah melebihi diri saya, seketika. Seorang perempuan Ansar dalam peperangan Uhud kehilangan bapaknya, suaminya, saudaranya dalam perang Uhud. Dikabarkan oleh kerabatnya, ayah kamu meninggal, suami kamu meninggal, kerabat kamu meninggal. Allahu Akbar. Siapa yang dicari? Bukan bapaknya, bukan suaminya, bukan kerabatnya. Yang dicari Rasulullah SAW. Begitu dicari, di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau? Allahu Akbar. Begitu mendapati Nabi dalam keadaan yang cukup baik, beliau tidak dalam keadaan seperti yang diberitakan meninggal.
Kata perempuan ini sambil berkata dengan lirihnya, "Ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku menjadi tebusannya, kami rela ya Allah, asalkan Anda dalam keadaan baik-baik saja." Lihat bagaimana seorang perempuan ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Zaid, budaknya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, sudah siap dia dicambuk dalam keadaan yang sangat tidak biasa, dihamparkan siap untuk dicambuk. Dia katakan, Abu Sufyan katakan, "Saya akan angkat siksaan ini." Bima makna, kalau engkau mau mengatakan Muhammad begini, begini dan begini. Diminta dia menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ini? Apa kira Anda melihat saya merasa nyaman ketika seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena duri saja, kemudian saya tenang-tenang duduk di sini? Jangankan berkata yang tidak baik, Rasulullah kena duri yang kecil, saya sudah nggak tenang, apalagi saya diminta mencelanya. Rela mempertaruhkan dirinya disiksa hanya sekedar menjaga lisannya untuk tidak menyebutkan kalimat yang tidak baik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana cara sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, level Nabi sudah, level sahabat sudah. Malaikat, lihat di kitab Al-Mustadrak kalangan Al-Hakim An-Naisaburi. Saking merasakannya bagaimana cinta Muhammad SAW kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada orang di sekitarnya. Allahu Akbar. Tiba-tiba ketika akan naik ke atas mimbar itu, Nabi untuk memberikan nasihat, tiba-tiba turun malaikat mengatakan, lihat kalimatnya, bu'dan, bu'dan, sungguh jauh dan celaka Muhammad. Liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan namamu di sampingnya, tapi untuk salawat saja kepadamu dia tidak mampu. Dia jauh dari rahmat Allah. Keterlaluan orang ini. Dia ada ba'id, ada bu'dan, itu beda. Kalau ba'id itu jauh, kalau bu'dan itu keterlaluan. Bahkan di riwayat lain, raghima anfu rajul, sungguh terhina seseorang yang disebutkan nama Nabi Muhammad, bahkan lisannya tak mampu bersalawat kepadanya. Kata malaikat Jibril, lihat kalimatnya, kata para ulama hadis. Kenapa Jibril menyampaikan kalimat demikian? Kata Nabi, amin, amin. Saking pahamnya akan cinta Nabi kepada umatnya. Antum gak bisa korban, Nabi fikirkan. Antum punya masalah, difikirkan. Saya tunjukkan tingkat yang paling tinggi ya. Dan semoga Allah memberi kekuatan untuk meneruskan ceramah ini. Sampai di ujung hayatnya, di tepi kematiannya, dalam menjelang wafatnya, seorang Fudail atau Fadl anaknya Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sudah membawakan air wudhu terakhir Nabi. Dalam pelukan Sayyidah Aisyah berwudhu Nabi, bersiap menunaikan salat. Ali ada di situ, Aisyah ada di situ radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi yang disebut bukan mereka, yang disebut antum, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Sampai pernah berkisah sebagian dari sahabat, kata Nabi, "Ishtaqtu bi ikhwani." Saya sedang merindukan saudara-saudaraku. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, lasta ikhwanak?" Bukankah kami ini saudaramu? Kata Nabi, "Lastum ikhwani, walakinnakum ashabi." Kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Ikhwani humul ladzina lam yarawni, mereka itu enggak pernah lihat saya, tapi mau mereka beriman kepada saya. Nabi merindukan antum, masa antum gak ridho dengan Nabi? Kata Nabi, ada orang-orang yang nanti gak pernah lihat saya, tapi mereka yakin dengan saya. Saya merindukan mereka sekarang. Saking rindunya di telaga surga ditunggu oleh Nabi SAW. Antum tidak masuk ke dalam surga kecuali menjemput antum ini. Saking rindunya dengan antum disebutkan, masa antum gak rindu dengan Nabi? Tibalah ketika nyawanya dicabut itu, sampai kemudian naik dari telapaknya, sampai tiba-tiba datang malaikat berpaling. 5. Atukrihu alayya, apa engkau tidak bisa, tidak sanggup melihat aku, tidak suka lihat saya? Apakah sakit kemudian dicabut nyawa? Terasa oleh beliau. Maka dijawablah dengan ayat Quran surah 3 185 itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti akan punya rasa dengan maut. Nabi merasakan itu semua. Siapa yang diingat? Umatnya. Mudah bagi Nabi dicabut dengan cabutan yang sangat ringan, tak terasa panggilan yang indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi apakah umatnya akan mengalami semua itu? Tidak. Maka disitulah kemudian beliau bermohon, lihat kalimatnya, Ilahi, Tuhai Allah, jika diperkenankan. Kalau ada kalimat jika diperkenankan, artinya tidak mudah bagi Allah mengabulkan. Belum tentu dikabulkan. Ya Allah, jika engkau perkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti.
Tolong timpakan kepadaku sekarang saat ini, supaya mereka tidak merasakannya lagi saat sakaratul maut. Ilahi, ya Allah, mohon ya Allah, kalau engkau perkenankan, timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti, timpakan kepadaku saat ini, supaya mereka tidak mengalami sakaratul maut lagi. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Makanya wajar kata malaikat Jibril, mu'jan raghiba anfu rajul, keterlaluan, hina orang ini, jauh dia, gak kenal dia dengan Nabi, gak sayang dia dengan Nabi. Nabi mikirkan dia harisun alaikum azizun alaihi ma'anittum bil mu'minina raufur rahim. Antum gak bisa korban dipikirkan, antum dirindukan, berat antum ditanggung, sakaratul maut ingin dirasakan. Disebutkan nama Nabi, belum mampu bersalawat kepada Nabi, dan antum masih merasa belum mencintai Nabi. Kurang apa lagi Nabi pengorbanannya terhadap antum? Kurang apa lagi? Maka kalau antum bertanya kenapa kita mesti mencintai Nabi, itulah semua jawabannya. Jika antum bertanya kenapa sahabat mencintai Nabi, itu jawabannya. Jika antum bertanya kenapa mereka mengorbankan jiwanya, itu jawabannya. Hingga takut semua sahabat berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut mereka semua. Seorang Abu Hurairah datang belakangan, masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, sampai menyimpulkan saya terlambat, saya terlambat. Yang lain sudah masuk Islam, saya terlambat. Anda bisa bayangkan, melihat sementara waktu cuma masa sebentar, sudah merasakan kerinduan. Saya takut tidak berjumpa dengan Nabi di akhirat. Akhirnya beliau menyusul sahabat yang lain untuk belajar. Abu Bakar sudah duluan masuk Islam, Umar sudah duluan masuk Islam, Utsman sudah duluan masuk Islam. Ini terlambat. Kata beliau, saya harus nyusul mereka. Kalau sahabat yang lain menunggu di majlis ta'lim, beliau langsung menunggu di tempat Nabi keluar dari rumahnya. Dilihat bagaimana jalannya, bagaimana melangkahnya, bagaimana nengoknya, bagaimana dipanggilnya, bagaimana senyumnya. Beliau ingin meneladani semua dari Nabi agar bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dijadikan bekal oleh beliau bertemu dengan Nabi. Sahabat yang lain selalu datang pada salat subuh, sisi sayap kanan. Pasti ketika semua orang ada di masjid, orang ini pasti duluan, sebelah kanan. Sampai satu kali, tiba-tiba ketika Nabi melihat orang ini tidak ada. Bahkan sebelum tidak adanya, Nabi melihat fisiknya sudah mulai kurus. Ditanya orang ini, kenapa kamu demikian? Apa tidak makan? Ya Rasulullah, saya bukan berarti tidak kuat. Kalau Anda panggil saya berjihad, saya berangkat sekarang. Kalau Anda perintahkan lakukan, saya kerjakan sekarang. Tapi sungguh ya Rasulullah, saya rindu dengan Anda. Kalau siang sudah selesai, saya menanti malam untuk bertemu. Kalau malam sudah selesai, saya menanti esok untuk bertemu dengan Anda. Tapi beberapa waktu ini saya nggak bisa makan ya Rasulullah. Karena saya takut ketika di akhirat nanti saya tidak bisa berjumpa dengan Anda. Saya tidak sanggup menelan makanan. Anda ini kan Nabi, Anda Rasul, saya ini cuma orang seperti ini. Bagaimana bisa bersama Anda di akhirat? Saya tidak mau dipisahkan ya Rasulullah. Karena keluarnya kalimat itu langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah keempat ayat ke-69 itu. Lihat kalimatnya. Ketika kalimat itu keluar, Allah yang menjawabnya, menjamin ia bahwa ia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bukan an'amta 'alaihim, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dan siapapun yang mau menaati Allah dan Rasulnya, cukup kamu taati Allah, taati Rasulnya, maka kamu akan diberikan nikmat oleh Allah seperti Allah memberikan nikmat pada orang-orang sebelumnya yang akan bersama orang-orang hebat di akhirat. Bersama siapa mereka? Minan nabiyyin, semua para nabi. Ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau anbiya jamak dari kata nabi, tapi jamaknya terbatas, jam'ul qillah. Makanya di surah Al-Anbiya tidak disebutkan semua kisah nabi, sebagian nabi. Tapi kalau disebutkan nabiyyin, nabiyun, semua nabi. Ada orang yang di surga tetangganya para nabi, masya Allah. Surga biasa ditanya, akhi, di mana antum surganya? Di sini, masya Allah. Siapa tetangga antum? Depan ana, alim A, masya Allah. Perkenal dulu, soleh. Samping kanan ana, Ustadz B, antum juga kenal, iya, soleh. Samping kiri ana, Habib C, masya Allah, terkenal, soleh. Belakang D, masya Allah, semua disebutkan. Kalau antum di mana akhi surganya? Dia diam. Di mana? Di sini. Depanannya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Samping kiri saya Nabi Yusuf. Belakang saya Nabi Musa. Samping kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin. Bersama para nabi. Wasyuhada wassalihin. Bersama para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang jujur. Masya Allah.
Jadi Anda bisa bayangkan, ayat turun karena kerinduan orang ini kepada Nabi Muhammad SAW. Cintanya kepada Nabi. Dicintanya para sahabat. Kenapa mereka mencintai Nabi? Kita dapatkan jawabannya. Karena sungguh sifat sayang Nabi terhadap mereka. Ketaatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggetarkan pintu langit, mengetuk semua makhluk di muka bumi. Baik dari kalangan hewan, kalangan tumbuhan, yang batang kurma menangis karena tidak ingin kemudian berpisah dengan Nabi. Yang sekarang jadi mimbar Nabi di Masjid Nabawi itu. Teman-teman sekalian, sampai tumbuhan, sampai hewan, sampai kepada manusia biasa, sampai sahabat, sampai para Nabi dan Rasul, mereka begitu mencintai Nabi dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan. Maka siapa kita dibandingkan para Nabi dan Rasul dan para sahabat itu? Sehingga kita tidak mencintai Nabi SAW.